kami hormati dan kami banggakan SD sekecamatan Semarang Tengah, dan yang kami banggakan dan kami kasihi yaitu Bapak Ibu guru-guru hebat di Semarang Tengah. Sebelumnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas anugerahnya, berkatnya kita semua boleh dipertemukan dalam keadaan sehat dalam acara pengimbasan sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua di SD Kristen 3 YSKI hari Senin tanggal 11 September 2023. Kita bersyukur boleh berjumpa dengan guru-guru yang ada di Semarang Tengah. Ada SD Negeri Sekayu, Bapak Ibu hadir. SD Negeri Kembang 1, Kembang Sari 01 belum hadir. SD Negeri Kembang Sari 02, terima kasih untuk kehadirannya. SD Negeri Miroto, terima kasih. SD Negeri Bangunharjo, adakah? Ada. SD Negeri Pekunden, belum rawuh. SD Masri Ponco, belum rawuh juga. SD Nusa Putra, belum hadir. SD Tunas Harum Bangsa, terima kasih. SD Teresiana, terima kasih. SD Tritunggal, terima kasih juga. SD Sultan Agung 1 dan 2, 1 dan 3. Ya, terima kasih. SD Kebon Dalem, adakah? Belum datang. Dan yang terakhir SD Muhammadiyah 13. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, guru-guru hebat yang ada di Semarang Tengah, sebelum kita akan memulai acara pada siang hari ini, apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat, ya. Semangat siang? Siang, yes. Ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, semangat siang? Siang, yes. Tambahin Bapak Ibu, luar biasa. Ya, sekali lagi, semangat siang? Siang, yes. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita awali, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kami mohon untuk bangkit berdiri.
yang sudah dilaksanakan oleh salah satu sekolah penggerak di Semarang Tengah ya, di Kota Semarang. Tentunya Semarang Tengahnya ada 2 Ibu Bapak ya, yang masuk atau yang menjadi sekolah penggerak di tahap yang kedua ya, sekolah penggerak tahap kedua gitu. Jadi SD SKI dan SD Pendidikan itu. Jadi Bapak Ibu yang lain nanti juga perlu mendaftar menjadi sekolah penggerak, meskipun sekarang sudah sekolah penggerak semua ya, mengimplementasikan sendiri maksudnya ya, harus mandiri. Nah, di program sekolah penggerak itu sama halnya dengan Merdeka Belajar. Jadi ini sebuah transformasi oleh Kemendikbudristek bagaimana pendidikan ini supaya gerakannya lebih cepat gitu, sehingga ada program Merdeka Belajar, ada Merdeka Mengajar gitu ya. Bahkan Merdeka Belajar sudah memasuki episode yang ke-26. 26 itu tentang perguruan tinggi ya. Sedangkan yang ke-25 itu yang umum tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang kekerasan ya. Tentang kekerasan itu tidak boleh terjadi di sekolah, di satuan pendidikan. Nah, salah satunya yang dipraktekkan oleh sekolah penggerak dan Bapak Ibu semua yaitu tentang kurikulum merdeka ya. Nah, di dalam program sekolah penggerak itu salah satu menjadi penerus ya, menjadi penerus visi pendidikan di Indonesia. Ada Bapak Ibu yang tahu visi pendidikan di Indonesia? Visi pendidikan di Indonesia apa Bapak Ibu? Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi itu Bapak Ibu yang harus kita ciptakan, yang harus kita rubah, yang harus kita transformasikan di Indonesia itu, di era Merdeka Belajar ini. Apakah Bapak Ibu sudah merasa bertransformasi saat ini? Sudah mengalami perubahan? Sudah berubah belum? Ya, proses ya. Apakah Bapak Ibu sekarang ini merasa terusik kemerdekaannya begitu? Ada nggak yang terusik? Mau CP barang, ada CP, ada TP, modul gitu. Pembelajaran berpihak pada murid, menghambat, menuntun gitu. Apakah Bapak Ibu mengenal itu semua? Dari mana Bapak Ibu? Dari mana Ibu Bapak mengenal CP, TP, Propel, pelajar Pancasila, dari mana? PMM. Nah, Bapak Ibu berarti sudah transformasi, sudah bertransformasi, sudah mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu sekarang ini terusik pikirannya, terusik perasaannya gitu. Terus merasa pengen tahu gitu. Berarti itu Bapak Ibu sekarang ini sudah berada di dalam transformasi itu sendiri gitu. Atau menjadi lebih lebih semangat atau lebih tidak peduli. Saya kira ada ya. Jadi antusiasme Bapak Ibu yang saat ini hadir bersama dengan SD SKI 3 ini adalah salah satu semangat transformasi ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya kita ya. Kita harus bertransformasi karena ini saatnya Bapak, kita harus berubah ke arah yang lebih baik, meningkatkan mutu pendidikan kita, terutama terkait literasi, numerasi dan karakter ya. Jadi sekolah penggerak itu visinya yaitu bagaimana literasi, numerasi dan karakter itu
menjadi jiwa di setiap sekolah penggerak. Nah, di Bapak Ibu juga yang sudah terlihat di dalam profil pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Di mana Bapak Ibu melihat itu capaian-capaian delta itu di mana? Di rapor pendidikan ya. Jadi sekolah penggerak itu ya harus bagaimana mengeksplor literasi, numerasi dan karakter itu tentu harus berbeda dengan sekolah-sekolah yang bukan penggerak gitu ya. Nah, nanti apa yang sudah dilakukan di sekolah ini yang sudah berjalan 1 tahun, 1,5 hampir 1,5 tahun ini, nanti yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua, terutama terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ya di sekolah ya. Nah, mungkin nanti jika ada miskonsepsi gitu yang Bapak Ibu alami, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh para guru di sini beserta kepala sekolah yang nanti akan berbagi praktek baik seperti apa tuh sebetulnya P5 itu gitu. Apakah sekedar rame-rame membuat batik, nandur menanam cabai, menanam terong gitu, atau membuat makanan-makanan putu mayang gitu ya. Apakah hanya seperti itu atau berbeda gitu. Nah, nanti kita akan belajar praktek baik supaya mindset kita, pemahaman kita menjadi sama gitu ya. Karena di sekolah penggerak itu ada yang mendampingi gitu. Kalau Bapak Ibu sendiri ya mengimplementasikan kurikulum merdekanya itu secara mandiri, jadi Bapak Ibu semua keren juga gitu. Kalau sekolah penggerak itu didampingi, mendapat support gitu, tapi Bapak Ibu dengan implementasi mandiri tetap juga bersemangat dan hari ini akan belajar bersama-sama lebih semangat lagi ya. Bersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam tingkat hasil belajar berdasarkan rapor pendidikan. Bapak Ibu ada yang tahap 1. Jadi masih ada dari hasil rapor pendidikan yang sekarang ini sudah tahun kedua ya. Rapor pendidikan dengan adanya Merdeka Belajar yang pertama sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional, tetapi diganti dengan asesmen nasional ya. Tetapi kalau asesmen nasional itu tidak mengukur secara individu, tetapi mengukur profil sekolah gitu. Nah, yang diukur adalah literasi, numerasi dan karakter melalui AKM yang dilaksanakan diwakili oleh murid-murid kita secara acak 30 peserta didik dan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah gitu ya. Itu menjadi profil rapor kita. Nah, di sekolah penggerak selain literasi, numerasi dan karakter juga menerapkan perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu juga melaksanakan juga gitu ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan supaya lebih cepat Bapak Ibu mendapatkan infonya gitu, update-nya seperti apa praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh sekolah penggerak di SKI 3 ini gitu. Bapak Ibu sudah siap untuk mendapatkan informasi? Mendapatkan cipratan praktek baik gitu ya? Jadi nanti supaya semua sekolah yang ada di Semarang Tengah ini dibagi kedua, Bapak Ibu hari ini beberapa sekolah ini 11 ya? 15, besok yang di SD Pintrikan itu 16. Jadi semua nanti akan mendapatkan praktek baik gitu, virus-virus praktek baik yang sudah dilaksanakan di salah satu sekolah penggerak di Kota Semarang. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat Yuk, semuanya bergerak.
Ya, yang semuanya untuk sesi yang pertama kita akan sharing bersama-sama apa yang sudah kita lakukan di satuan pendidikan kita ya. Saya senang sekali beberapa Bapak Ibu yang datang saya sudah mengenal seperti reuni ya sepertinya ya. Jadi kita santai saja ya Bapak Ibu ya, kita sharing, kita saling menguatkan apa yang sudah kita lakukan di dalam kegiatan terutama P5 di sekolah kita masing-masing. Nah, sebelumnya sama-sama kita akan refleksi. Ranjang saya mana ya? Oh. Terima kasih Bu. Ya, pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan P5 di sekolah masing-masing ya? Ya, saya yakin sudah semuanya. Nah, kita akan refleksi apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Cukup satu sekolah, satu lembar saja. Saya tak tolong untuk dibagikan ke teman-teman. Nanti kita akan pasang di depan hasil dari refleksi P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Boleh diberi nama sekolahnya tidak apa-apa, no-name juga tidak apa-apa. Ceritakan saja apa yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan P5. Saya beri waktu 1 menit saja Bapak Ibu ya, jadi tidak terlalu banyak yang dituliskan. Kalau sudah, bisa langsung ditempel di depan. Satu sekolah cukup satu saja. Sudah Bapak Ibu, silakan ditempel di depan. Tidak perlu lama-lama ya Bapak Ibu, nanti kita sampai jam 9 malam loh. Kalau lama-lama. Iya, terima kasih. Berarti harusnya ada sekitar berapa ya? 15 ya? Wah, ada nama sekolahnya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang belum menempel? 9. Harusnya berapa ya? Di sisa harusnya berapa ya? 15 ya?
absennya sampai mana ya Bapak Ibu ya? Yang Mabindo tadi? Ya, saya akan bacakan refleksi dari ini, tidak ada nama sekolahnya. Dari tema yang dipilih, kewirausahaan, persiapan, pelaksanaan, dan tahap tugas berjalan lancar. Diharapkan peserta didik dapat terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya saya bacakan dari SD Miroto. Kita berbicara tentang P5 ya Bapak Ibu ya. Di SD Miroto di sini saya bacakan, SD kami melakukan pembiasaan di pagi hari, doa bersama, sholat berjamaah, matet J, menanam tanaman toga dan cabai, pembiasaan literasi. Nah, kemudian dari Nusa Putra, P5 tidak hanya menampilkan gelar karya atau aksi dari siswa, tetapi bisa juga praktek baik atau karakter siswa. No name, lebih mengenal kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, lebih peduli sampah, gotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekolah. No name melaksanakan proyek untuk membentuk karakter siswa sesuai profil Pancasila. Kegiatan dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proyek yang dilakukan dengan tema kewirausahaan. Dari SD Tunggal, di kelas 4 tema wirausaha, siswa mengadakan perlombaan yang dibuat mereka sendiri dan dihadiri oleh siswa kelas 1, 2, 3, 5, dan 6. Seluruh peserta senang dan menunggu-nunggu pembelajaran P5 lagi. Kemudian None membatik untuk mempertahankan budaya Indonesia. Dari SD Kembang Sari dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun membentuk tim P5, menentukan tema yang tepat dan dibutuhkan. None pemanfaatan limbah sampah. Yang terakhir, tema kearifan lokal, dari SD Teresiana 2. Kearifan lokal, aku suka sayur. Core value-nya sukacita. Kegiatan benda makhluk hidup dan tidak hidup, mengenal benda makhluk hidup dan tidak hidup, mengelompokkan benda, mengenal tumbuhan, bisa dimakan dan yang tidak, mewarnai sayuran, menggambar sayur, makan bersama, ada sayurnya ya. Terima kasih atas respon dari Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa kita mengadakan acara ini? Kita merefleksikan pelaksanaan proyek P5 Bapak Ibu di tahun pertama di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kita akan sama-sama menganalisa miskonsepsi apa saat P5 itu dilaksanakan di satuan pendidikan kita. Kemudian kita merancang asesmen proyek yang efektif dengan menyasar profil pelajar Pancasila dan mengoptimalkan kegiatan proyek P5 yang berdampak kepada murid. Dan pemahaman bermakna, saat ini kita akan bersama-sama menguatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan secara efektif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampak dari P5 terhadap murid. Yang pertama kita akan membahas pengembangan proyek P5 Bapak Ibu. Berdasarkan keputusan Kementerian ya di tahun 2022, nah proyek P5 itu apa? Kemarin ini semakin dikuatkan supaya, karena kami sebagai sekolah pendidik memang apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dengan P5 itu tidak 100% bisa disebut benar atau 100% disebut keliru ya, kita tidak bisa menyebut seperti itu. Tapi kita semakin dikuatkan, jadi kita semakin memahami P5 seperti apa yang harus dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, ya. Nah, P5 merupakan kegiatan kurikuler yang berbasis proyek, kemudian dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik dengan profil pelajar Pancasila.
dan pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan itu tidak sama Bapak Ibu. Dikembalikan ke satuan masing-masing yang bersifat fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya itu fleksibel. Kemudian dirancang terpisah dari intra, jadi tidak sama, tidak dimasukkan ke dalam intra. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran tidak dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran di intrakurikuler, tidak dikaitkan dengan CP ya, yang tadi disinggung Bu Mintasih, tidak dikaitkan dari CP seperti itu. Dan yang terakhir, diharapkan satuan pendidikan dapat melibatkan pihak ketiga di luar sekolah, baik itu masyarakat atau komite sekolah atau lembaga instansi dunia kerja dalam merancangkan dan menyelenggarakan P5 di satuan pendidikan. Ya, kita sama-sama memahami ini dulu ya sebagai dasar kita dalam perancangan modul P5. Nah, kita sudah kenal profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya ya Bapak Ibu? Ada yang tahu lagunya tidak? Hah? Oh iya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bersalah. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini adalah gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, yang warna apa ya ini ya? Berubah warna. Yang kuning ini adalah intra, kemudian yang apa ini ya? Ini ekstra, ya, orange ya. Kalau di situ jadinya kok orange, kuning, orange. Kemudian yang tengah itu abu-abu adalah profil ini ya P5 ya, proyek penguatan P3, profil pelajar Pancasila. Dan yang biru diharapkan ketiga ini menjadi budaya satuan pendidikan kita, ya. Jadi ketiga hal ini saling mendukung untuk menjadi budaya di satuan pendidikan kita masing-masing seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru kebingungan ya, bagaimana kita merancang, dasarnya apa? Jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa memilih ya, ini dokumen-dokumen yang menjadi acuan kita untuk kita mengembangkan modul 5 di satuan pendidikan kita masing-masing ya. Ada profil pelajar Pancasila ya, ada P5 itu sendiri dan Kemen 262 tahun 2022. Ini yang terbaru. Karena pengalaman dari saya pribadi sebelumnya ini juga ada Kemen tahun berapa ya? Ya, ini yang berhubungan dengan CP itu loh Bu, yang berubah ya, itu yang kelas 4 itu, yang ada perubahan kemudian disesuaikan itu. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung, ini menjadi dokumen acuan kita dalam menyusun modul project seperti itu ya. Nah, bagaimana prinsip pengembangan project? Bagaimana prinsip pengembangan kita lakukan ya? Yang jelas kita harus holistik Bapak Ibu, secara menyeluruh ya, aspek itu menyeluruh. Kemudian kontekstual yang dekat dengan lingkungan anak-anak dan berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, mencari sumber belajar, berkolaborasi dengan eksplorasi dan berkolaborasi. Ini beberapa hal yang menjadi prinsip pengembangan proyek. Jadi saat kita menyusun modul
ini adalah sebagai dasar Bapak Ibu. Kita tidak bisa lepas prinsip-prinsip ini saat menyusun modul P5. Di sini sudah ada yang membuat modulnya belum ya untuk semester pertama? Oh sudah, ya luar biasa, ya siap dilaksanakan. Nah ini adalah alur perencanaan proyek. Ya, yang pertama kita seperti biasa ya sudah dilakukan sebagai satuan pendidikan yang melaksanakan P5, yaitu pembentukan tim fasilitator. Ya. Dan kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Saat kita menentukan tema, memilih tema, nah ini adalah tugas kita sebelum itu, yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian kita merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Dan yang keempat, baru kita menyusun modul. Dan kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, Bapak Ibu, modul ini setiap satuan pendidikan pasti tidak akan sama, pasti akan berbeda karena sesuai dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik di setiap satuan pendidikan masing-masing. Ini tema-tema yang digunakan di jenjang SD sampai SMA, Bapak Ibu. Kita ada rekayasa dan teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, jiwa dan raga, suara demokrasi, dan ini yang khusus serta ada kebekerjaan. Nah, Bapak Ibu, waktu tahun kemarin, tahun pertama, adakah yang sudah melaksanakan atau melakukan atau memilih tiga tema yang ada di sini? Mungkin ada 3 tema yang ada di sini. Ada enggak? 2 ya, maksimal 2 ya, rata-rata 2 ya. Oke, rata-rata 2. Yang pertama apa, Bu? Bisa share? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua? Kewirausahaan. Ya. Belum ada yang 3 ya, sepertinya ya. Nah, ini ketentuan jumlah tema dalam 1 tahun ajaran, Bapak Ibu. Yang SD, yang kita 2 sampai dengan 3 proyek dengan tema yang berbeda. Berarti yang sudah 2, tahun kedua ditambah 1, seperti itu ya. Tapi temanya yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi dalam 1 tahun kita diberi tugas seperti itu, diberi tugas untuk kita bisa melaksanakan 3 kali proyek ya, 3 kali proyek dengan tema yang berbeda. Kita langsung aja Bapak Ibu. Nah ini ya, untuk alokasi JP ya, alokasi JP kira-kira berapa JP dalam 1 tahun Bapak Ibu? 252. Nah, bagaimana membaginya? Nah, seperti itu. Membaginya bagaimana? Apakah harus sama? Apakah dibagi 2? Apakah harus dibagi 3? Bagi 4? Nah, ini dikembalikan ke sekolah masing-masing seperti itu. Yang penting dalam 1 tahun 256 JP itu terpenuhi, ya, seperti itu. Ini adalah contoh simulasi, tapi ini untuk kelas 9 Bapak Ibu. Untuk kelas 9. Nah ini ada kisaran, jumlahnya kisaran di sini, ya. Kemudian ini total dalam 1 tahun. Kalau digabungkan menjadi 102.240 JP dalam 1 tahun. Itu asumsi dari ITRA dan proyek. Nah ini contoh dari kelas 9 SMP.
Alokasi waktu proyek 320 JP dan melaksanakan 3 proyek profil. Ini contoh pembagiannya Bapak Ibu. Contoh pembagiannya dalam 1 tahun ya. Proyek profil pertama itu temanya kearifan lokal, kemudian kedua itu Bhinneka Tunggal Ika, dan ketiga kewirausahaan. Dan diharapkan dalam 1 tahun itu dimensi P3 itu bisa kita pilih semuanya, bisa kita laksanakan semuanya. Alokasi waktunya bisa berbeda ya Bapak Ibu ya. Tidak harus ini sama, misalkan 100 semuanya atau 75 semuanya, tidak harus seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan dari proyek tersebut, menyesuaikan lembaga kesiapan dari satuan pendidikan masing-masing. Apakah bisa dilakukan dengan sistem harian atau 1 hari penuh atau diblok dalam beberapa minggu? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa ya, bisa. Makanya bisa disebut ini fleksibel ya, bisa harian atau sistem blok dalam 1 minggu atau 2 minggu mengerjakan P5 seperti itu. Nah ini sepertinya memang Bapak Ibu sudah ahli karena sudah melaksanakan ya. Ini contoh-contoh tahapan. Ini ada tiga pilihan sepertinya Bapak Ibu. 3 contoh alur tahapan aktivitas proyek. Ya, yang contoh pertama ini ada 5 tahapan. Ada yang pertama pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Sepertinya yang pertama ini kita lakukan ya, karena contohnya ini yang kita dapatkan, mungkin yang Bapak Ibu dapatkan di beberapa sumber ini contoh yang pertama. Di SDK 3 juga menggunakan contoh yang pertama. Kemudian yang contoh yang kedua itu, yang pertama itu mengamati, yang kedua mendefinisikan, ketiga menggagas, keempat memilih, dan kelima merefleksikan. Ternyata ada beberapa contoh alur tahapan yang bisa jadi pilihan kita. Kemudian contoh yang ketiga hanya ada 4 tahap Bapak Ibu. Temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Nah, ini dikembalikan ke satuan pendidikan, manakah yang bisa kita gunakan, bisa menjadi pilihan kita. Ini contoh yang sudah mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ya. Ada tahap pengenalan, kontekstualisasi, tahap aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Contoh di fase D Bapak Ibu. Nah, untuk 1 modul proyek berapa dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita cantumkan Bapak Ibu? 2, 3, ya, kita harus mencantumkan antara 3 ya sampai 7 ternyata Bapak Ibu yang menjadi pilihan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya, 3 sampai 7. Ini adalah contoh. Di sini juga dicantumkan asesmen yang dilakukan, asesmen formatif, asesmen sumatif, yang juga dimasukkan di modul proyek yang kita buat seperti itu. Nah, kita masuk yang nomor 2. Kita masuk rancangan asesmen proyek yang efektif dan menyasar profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apakah yang tahun pertama kita membuat ini rapor proyek profil? Membuat tidak? Hah? Belum ya? Oh, belum sampai ini ya? Untuk rapor proyek? Oh, belum sampai laporan ya? Yang sudah ada tidak? Kelas 1 atau kelas 4? Pasti sudah ya?
Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya, di situ kita hanya memilih ya, seperti itu, memilih dimensi apa, kemudian elemen dan hasil dari penilaian kita, ya, hanya centang-centang seperti itu. Mungkin kalau yang belum mengerjakan ini belum bisa membayangkan, gitu ya, belum bisa membayangkan. Nah ini adalah bayangan rapot yang akan kita buat kalau kita sudah melaksanakan rapot proyek. Kita akan buat rapot proyek seperti ini dan itu masuk ke sistem ya, masuk ke sistem. Jadi kita tidak perlu harus membuat sistemnya, tidak, karena itu sudah masuk ke sistem, kita hanya memilih. Nah, bagaimana kita optimalisasi assessment project profil? Ya, strategi apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama, kita memastikan keselarasan antara tujuan dan assessment project. Yang kedua, mengoptimalkan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, menekankan pelaksanaan asesmen berbasis kinerja. Dan yang keempat, apa saja instrumen yang bisa kita gunakan? Ada rubrik, ada daftar cek, ada catatan pengamatan, ada portofolio. Catatan pengamatan ini observasi ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali yang bisa menjadi instrumen asesmen yang kita gunakan, namanya beragam seperti itu. Nah, ini keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen project. Kita harus menentukan tujuan dulu, kemudian asesmennya seperti apa. Kemudian kita bisa breakdown ke aktivitas yang akan kita gunakan untuk bisa kita sebut itu sebagai asesmen. Nah, lanjut aja. Nah, yang kedua, kita optimalkan asesmen formatif untuk membantu murid mencapai tujuan proyek. Nah, Bapak Ibu, kadang kita menilai akhir dari sebuah proses ya. Misalkan nih kita membuat yang berhubungan proyek tadi ya, mengolah sampah ya, dengan hasil misalkan ada tempat pensil atau ada apa? Vas bunga atau misalkan tas yang semua berasal dari sampah. Nah, kadang kita melihat hanya hasil dari proyek tersebut. Kita melupakan proses yang sudah dilakukan anak-anak. Padahal inti dari proyek penguatan profil belajar Pancasila tidak hanya pada hasil, tapi proses bagaimana karakter anak-anak terbentuk saat mereka berproses melakukan P5 seperti itu ya. Nah, bagaimana asesmen yang bisa kita lakukan? Ya, seperti biasa ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu di kelas juga melakukan asesmen awal. Kita bisa memetakan kemampuan awal murid saat kita menentukan dimensi, elemen, dan subelemen profil belajar Pancasila. Nah, di situ kita melihat kesiapan peserta didik kita sebelum kita masuk ke dalam proyek seperti itu ya. Kemudian asesmen formatif. Nah, ternyata asesmen formatif ini memiliki porsi paling besar dalam pelaksanaan proyek. Dilakukan secara atau seiring proses pembelajaran untuk memahami perkembangan murid. Hasilnya digunakan sebagai bahan umpan balik untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah asesmen sumatif, dilakukan untuk menyimpulkan hasil pencapaian murid terhadap TP dari keseluruhan pada saat akhir proyek. Yang ketiga, ditekankan pada asesmen berbasis kinerja. Kita sebagai guru tidak hanya membuat asesmen yang bersifat kognitif, yaitu tes tertulis, tapi juga mengembangkan asesmen kompetensi berbasis kinerja, memberi kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya dalam berbagai cara, misalkan membuat poster, infografis, podcast, lagu, video, film, esai, majalah, buku. Nah, itu sebagai contoh-contoh proyek yang bisa kita gali dari peserta didik kita. Tidak harus satu
kelas membuat poster semuanya. Sharing aja kemarin di tempat kami tahun pertama seperti itu, kita juga bertema environment, gaya hidup berkelanjutan, bagaimana mengolah sampah. Sampah yang kami pilih tidak hanya sampah plastik Bapak Ibu, ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada sampah organik. Jadi setiap anak menghasilkan dari setiap kelas itu sudah berbeda, ya. Yang kelas 1 itu sampah dari plastik, yang kelas 2 itu organik, yang kelas 3 itu sampah kertas. Jadi dari ketiga kelas ini sudah berbeda. Masuk di kelas itu hasilnya juga berbeda Bapak Ibu. Yang dari sampah plastik bisa membuat vas bunga, bisa membuat tempat pensil, hasilnya pun juga berbeda-beda. Dari sampah organik juga mereka buat wall decor gitu ya, wall decor. Jadi hiasan dinding ya, hiasan dinding yang dari sampah organik. Mereka juga membuat yang bermacam-macam. Ada yang wall decor dari ranting-ranting pohon kering, kemudian dari daun-daun kering, dari kulit salak, kan seperti itu. Itu sudah berbeda lagi. Di kelas 3 juga berbeda dari kertas. Kertasnya pun ada yang dari karton, ada yang dari kertas koran, nah itu bermacam-macam. Hasilnya berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari bagaimana guru menjadi fasilitator di situ ya, bisa menggali, bisa mengeksplorasi kemampuan siswa semakin dalam. Jadi kadang di luar ekspektasi kita, anak bisa buat seperti ini kan gitu ya. Nah, itu tugas kita sebagai fasilitator. Kemudian menggunakan instrumen asesmen yang beragam. Di sini contoh-contohnya diantaranya dari rubrik, ada checklist, kemudian catatan anekdot dan grafik perkembangan Bapak Ibu. Ini bisa menjadi pilihan kita sebagai instrumen asesmen yang kita gunakan. Ini contoh asesmen formatif kinerja yang berbentuk rubrik ya. Di sini kalau dimensinya bernama kritis, kemudian elemennya kelengkapan sajian informasi, dan di sini ada mulai berkembang, sedang berkembang, BSH, dan sangat berkembang. Ini pun nanti kita akan temukan di rapor pendidikan, karena rapor pendidikan memang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi tidak berupa angka seperti itu, tapi hasil dari observasi kita. Ini contoh yang berbentuk checklist. Ya Bu, terima kasih Bu Mir. Ini berbentuk checklist. Contohnya seperti ini. Ini juga checklist. Nah, ini rekapan Bapak Ibu. Ini rekapan dari apa yang sudah menjadi penilaian kita. Di sini ada murid ya. Ini murid ini nomor absen sebenarnya. Ini nomor absen. Kemudian ini tujuan atau kompetensi dan dimensi. Kalau kita tidak hafal ya berarti nomornya ini diganti nama panggilan seperti itu ya, bisa. Ini juga contoh rekapannya. Sama sepertinya, hanya bentuknya hanya mendatar atau menurun seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita optimalisasi kegiatan proyek yang berdampak pada murid. Nah, bagaimana peran kita? Terdapat beragam cara yang dapat kita lakukan atau satuan pendidikan lakukan untuk kita optimal dalam kegiatan proyek yang berdampak kepada muridnya. Strateginya bagaimana? Peran guru sebagai fasilitator. Kemudian kita stimulasi murid supaya mereka memiliki voice and choice ya. Mereka punya voice and choice. Mereka bisa bersuara dan bisa memilih seperti itu ya. Kita stimulasi peserta didik kita. Kemudian kita optimalkan pihak ketiga sebagai sumber belajar di luar sekolah. Ini sebenarnya menjadi hal yang menarik saat kita melibatkan pihak ketiga Bapak Ibu. Bisa menjadi penyemangat anak-anak gitu ya, kalau kita bisa menggandeng pihak ketiga. Nah, bagaimana kita sebagai fasilitator, pendidik sebagai fasilitator, sebagai perencana proyek, fasilitator, pendamping, supervisor, dan moderator.
Kadang kita melupakan hal seperti ini, bahkan kita malah menjadi sebagai apa ya, kerja kita itu lebih banyak seperti itu ya. Kita tidak memfasilitasi tapi malah membantu anak-anak seperti itu untuk mengerjakan hal proyek itu menjadi produk yang baik, yang bisa layak dipamerkan, kan gitu ya. Kadang kita terpaku ini hasilnya harus bisa dipamerkan, harus bisa menyukseskan gelar karya, jadi layak pamer, layak jual. Padahal hal itu keliru ternyata Bapak Ibu. Jadi apapun yang sudah dilakukan anak-anak, baik itu dalam bentuk jadi ataupun tidak jadi, itu adalah hal yang layak dipamerkan. Jadi dari mentah sampai setengah jadi, sampai matang dan layak dipamerkan, itu adalah proses, itu semua layak dipamerkan. Tapi ternyata ketika kita melaksanakan itu, 1 tahun pertama itu tidak seperti itu. Jadi yang dipamerkan itu yang bagus-bagus, yang jadi, yang layak jual. Kadang orang tua juga membantu saat mereka melaksanakan proyek. Padahal bukan itu. Jadi kadang kita terpaku hasilnya, bukan prosesnya, bukan saat kita membangun karakter untuk anak ini menghasilkan. Gak jadi ya sudah, gak jadi, itu yang harus dipamerkan, itu yang harus digelar karyakan seperti itu. Jadi ini pemahaman saya juga baru tahu Pak Ibu. Oh ternyata seperti itu. Jadi kami sebagai sekolah penggerak setiap bulan itu ada lokal karya, kami dikuatkan, selalu dikuatkan. Hal-hal yang sudah kami lakukan, kami evaluasi, refleksikan, oh ini salah, oh ini keliru, maksudnya itu tidak seperti ini. Ya maklum ya, kita trial and error seperti itu ya. Di tahun pertama itu gelar karya, ya kita tahu lah gelar karya pasti dilakukan sangat meriah, sangat wah. Oke, tidak apa-apa, tapi esensinya itu ternyata tidak sesuai dengan track kan seperti itu. Yang dihasilkan anak-anak itu baik semua, orang tua juga mengikuti, bisa membantu anak-anak itu, ternyata keliru Bapak Ibu. Nah kami selalu dikuatkan, makanya saat ini kami berbagi seperti itu ya. Ternyata hal itu keliru, yang kita lakukan itu keliru. Jadi apapun yang kita pamerkan, baik itu sudah jadi atau masih dalam mentah setengah jadi, itu adalah hasil karya siswa yang harus dipamerkan. Nah, kita sebagai fasilitator harus memahami ini dulu nih sebelum kita melakukan proyek di tahun kedua. Nah, ini ada bold ya, meminimalisir porsi guru, tapi memaksimalkan porsi murid. Ya sudah, kalau maksimal porsi murid yang mengerjakan seperti itu, ya sudah, berarti memang itu kemampuannya dan dia berhak untuk memamerkan karyanya. Nah, ini optimalisasi kesempatan murid untuk voice and choice, di mana kita melibatkan murid dalam proses. Ya. Mungkin kelas kecil ya, kelas rendah ya, kelas rendah tidak bisa kita libatkan. Mungkin kecil ya, presentasinya kecil. Tapi saat kita mengajar di kelas yang tinggi, kita bisa melibatkan siswa dalam kita menyusun modul P5. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Tahapan proyek saat kita merencanakan ya, kita mendiskusikan tujuannya dulu, kemudian kita eksplorasi siswa, apa yang mereka pikirkan kalau kita punya tujuan pembelajaran seperti ini. Pasti mereka akan berpikir, oh ini. Nah, sepertinya saat itu kita bisa menyusun indikator, kemudian rubrik penilaian dan rencana alur aktivitas yang akan kita lakukan di pelaksanaan dan pengembangan proyek. Tinggal mengembangkan sesuai dengan kesiapan peserta didik maupun sekolah. Dan evaluasi proyek yang pasti kita lakukan setelah proyek itu selesai ya Bapak Ibu. Itu pun kita harus melibatkan peserta didik saat kita mengevaluasi, karena mereka yang melakukan, mereka yang mengerjakan. Nah, hal-hal sederhana hingga semakin kompleks ya, memastikan murid belajar secara aktif, kemudian
memberikan murid pilihan dan mengasah kemampuan murid menjadi pembelajar mandiri. Seperti itu. Ini ada tahapannya Bapak Ibu. Saat kita mengajak murid supaya mereka aktif ya, kita bisa mendiskusikan tujuan pembelajaran, kita menyimak dan memberikan pendapat dalam diskusi seperti itu ya. Nah, ini adalah peran pihak ketiga, pihak luar sekolah sebagai sumber belajar. Mungkin ada yang bisa sharing pihak ketiga mana yang pernah menjadi sumber belajar saat pelaksanaan P5. Adakah Bapak Ibu? Mungkin bisa sharing siapa gitu ya? Atau apa? Atau tidak pernah? Atau belum pernah menggunakan pihak ketiga? Saya sharing aja di tempat kami saat kami eksplorasi tentang sampah untuk membuat hasil karya itu. Saya mengundang kalau sebutannya apa ya? Bukan ya, narasumber, tapi dia sebagai pembuat atau pengrajin ya, pengrajin mainan edukasi dari barang-barang bekas. Nah, jadi kami undang barang bekasnya apa saja, yaitu yang kami gunakan, yang dari kertas, yang dari plastik, yang dari organik. Jadi kami mengundang pihak ketiga itu menjadi sumber belajar kami. Nah, dari situ anak-anak bisa termotivasi. Oh, ternyata karena kan pengrajin idenya macam-macam ya, tidak seperti kita yang terbatas, karena memang kita tidak berprofesi di situ. Oh, Miss, ternyata bisa jadi ini. Oh, ternyata bisa jadi ini. Nah, itu menjadi stimulasi kreativitas anak-anak kita untuk menghasilkan mungkin lebih dari yang pengrajin itu buat, seperti itu ya. Jadi menjadi stimulasi dan bisa meningkatkan kreativitas anak-anak kita. Tapi bagaimana narasumber itu, misalkan nih dari orang tua, apakah bisa dari orang tua sebagai narasumber? Bisa. Oke, dari lembaga misalnya Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan, apakah bisa? Bisa ya. Berarti kita harus gini Bapak Ibu, kadang misalkan nih, kalau kita mencari narasumber ya sharing, kendalanya apa saat mencari narasumber untuk P5? Kira-kira apa bisa? Lokasi. Oh, lokasinya jauh dari sekolah. Lokasinya. Terus apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Kadang kita kesulitan ya narasumber yang cocok dengan anak, betul, yang cocok dengan anak atau yang cocok dengan tema kita. Nah, itu yang cocok dengan biaya. Ya, semua pasti merasakan yang cocok dengan biaya. Ternyata ada satu hal yang harus kita pelajari, kita berpikir asset based thinking. Ya, jadi kita memaksimalkan aset kita. Yang kita miliki itu apa? Yang kita optimalkan. Jadi ibaratnya kita ngirit di dana. Kalau ada orang tua yang bisa jadi narasumber, ya pakai aja. Kalau ada yang alumni yang bisa jadi narasumber, pakai aja. Toh pasti mereka tidak akan menyebutkan biaya, ya. Bahkan mungkin mereka akan sukarela, ya seperti itu. Atau lembaga-lembaga yang memang ada di sekitar satuan pendidikan kita, itu optimalkan. Itu berarti mindset kita harus asset based thinking, karena kita terbatas oleh dana. Kami sekolah penggerak memang dapat dana dari pemerintah, Bapak Ibu, ya. Tapi harus ada pelaporan yang harus kami buat. Nah, itu juga tidak mudah bagi kami, apalagi yang tidak dapat dana, kan seperti itu. Yang dapat dana aja bingung ya, apalagi yang tidak dapat dana. Nah, mari saat menyusun atau merancang modul, kita gunakan mindset asset based thinking. Apa yang kita punya, kita optimalkan. Jadi irit di dana.
belajar di tahun pertama ya, banyak yang kita pelajari di tahun pertama saat kita mencari narasumber atau mitra atau yang bisa jadikan kita pihak ketiga. Kita berusaha mengoptimalkan ya pihak luar, tapi kita juga harus ingat apakah kesiapan kita dalam mengundang narasumber itu memang benar-benar siap. Itu juga menjadi PR kita ya. Oke. Dan pihak luar ini juga harus kontekstual, harus real dengan apa yang ada di sekitar kita ya, apa yang terjadi di lingkungan kita. Di kelas 6 ya, di kelas 6 kemarin di tempat kami itu mengambil tema sustainable environment tentang banjir, banjir. Karena memang tempat kami ini, sekolah kami ini memang kalau hujan deras ya pasti banjir ya. Dan tema ini menjadi tema dari proyek kami, tapi tidak di lingkungan kami. Kami mengambil tema banjir ini yang saat itu sedang viral, yaitu di daerah Rawasari. Mengapa daerah Rawasari bisa banjir? Kan seperti itu. Kami ngajak anak-anak ke sana, ke kelurahan. Kami langsung ke Pak Lurah, kemudian diantar ke warga seperti itu ya. Bagaimana kami mendapat informasi dari warga, dari pejabat yang berwenang. Jadi memang yang dibutuhkan anak-anak itu yang ada di sekitar kita, yang kontekstual, yang nyata, yang ibaratnya itu menjadi isu nyata dan itu benar-benar terjadi dan bisa menjadi stimulasi anak-anak untuk bisa berpikir kritis seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya dari anak-anak kami itu apakah bisa dipamerkan? Nah, gitu. Apakah hasilnya itu harus bisa dipamerkan, harus gerak, harus bisa dijual? Tidak, Bapak Ibu. Hasilnya dari tempat kami itu adalah short film ya, jadi film pendek seperti itu. Saat mereka perjalanan dari sekolah ke Rawasari, kemudian mereka ke pejabat setempat, kemudian jadi short film. Kemudian mereka juga buat Canva, informasi berbentuk Canva. Nah, itu hal-hal itu kan tidak bisa dipamerkan ya. Hal-hal itu tidak bisa dipamerkan sepertinya ya. Tapi itu menjadi hasil dari proyek P5. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang gelar karya, kita jangan berpikir gelar karya itu wah gitu ya, harus ada panggung, kemudian MMT, ada konsumsi, kita undang pejabat-pejabat daerah. Nah itu dihapus ya. Jadi dihapus. Gelar karya seperti itu sebenarnya boleh dilakukan, tapi ya kembali ke kesiapan sekolah. Kalau kita tidak punya, ya itu kembali aspek tidak punya dana untuk itu. Gelar karya bagaimana Bu kalau kita nggak punya dana? Bagaimana gelar karyanya? Per kelas silakan Bapak Ibu. Per kelas mungkin saat penerimaan rapor hasil karya anak-anak itu di display di kelas masing-masing. Kemudian mungkin video anak-anak ditayangkan saat penerimaan rapor, itu juga gelar karya. Tidak harus kita wah mewah gitu ya, tidak. Itu juga gelar karya. Jadi karena kita sudah melewati tahap tahun pertama, kita jadi belajar seperti itu ya. Jadi untuk tahun kedua ini mungkin kita mindsetnya juga harus berubah. Nah ini sekarang saya ingin Bapak Ibu tulis lagi di ini sticky note miskonsepsi tentang ya, miskonsepsi tentang pelaksanaan P5. Miskonsepsi tentang pelaksanaan P5. Maksudnya gini, harusnya seperti ini, tapi contohnya tadi ya, miskonsepsi pelaksanaan P5, gelar karya itu secara mewah kan seperti itu. Padahal gelar karya itu tidak dilakukan secara mewah. Nah itu contoh saja.
Nah, saya ingin Bapak Ibu tolong berikan, guys. Bapak Ibu tulis aja satu miskonsepsi yang ada di benak Bapak Ibu tentang dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi sampai gelar karya, gitu ya. Satu aja Bapak Ibu. Satu aja, kemudian kita akan tempel di depan. Sudah hampir jam. Satu orang satu. Ya, satu orang satu. Satu menit saja ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mau berakhir untuk sesi saya. Kalau sudah ditempel di papan. Sudah selesai, bisa langsung ditempel. Kalau kita ujungnya berapa? 30 ya, 30 kertas di sini.
Ya, terima kasih. Kita bisa minta tolong satu bapak untuk membacakan, Pak. Tolong, Pak. Cek. Hasil karya anak rusak karena terlalu lama, terus dibuat ulang dengan waktu yang singkat dan dibantu oleh orang tua. Kemudian ada kegiatan proyek yang diinstruksikan harus berupa produk yang bisa dipamerkan dan dijual. Selanjutnya ada proyek terkait dengan mata pelajaran. Yang kedua, proyek menghasilkan produk. Seharusnya proyek bisa menghasilkan karakter. Yang ketiga, pengajar proyek adalah wali kelas. Seharusnya bisa berkolaborasi dengan guru kesehatan. Kemudian ada miskonsepsi yang ada, yaitu berpikir bahwa gelar karya minimal harus sama pada tiap fase yang ada. Kemudian ada dari Bambang dan Miroto, dulu berpikir gelar P5 harus ramai dan menggelar karya anak yang bagus saja. Misal, rumah dari stiker. Kemudian setelah mendapat penjelasan hal ini, ternyata batu apapun yang dihasilkan anak berhak dipamerkan. Kemudian ada lagi, ada miskonsepsi pelaksanaan P5 selalu diasumsikan kegiatan yang harus menghasilkan produk. Kemudian ada lagi dari kelompok 1, yaitu yang pertama, perencanaan P5 untuk tema ditentukan masing-masing kelas, bukan disamakan satu sekolah. Kemudian yang kedua, ada kegiatan puncak gelar karya yang harus ada pameran pementasan. Yang terakhir, evaluasi kegiatan P5 hanya fokus di akhir proyek. Ya, terima kasih Bapak. Kita beri tepuk tangan untuk saudara Bapak Bayu ya. Ya, barisan sebelah sini sudah diwakili Pak Bayu. Tolong sebelah sini Bapak atau Ibu untuk membacakan dong. Ayo dong. Siapa dong? Udah Bapak ya. Saya udah asing dari Bapak ya. Oh, teman ya? Teman. Siapa? Masih Pak Beto. Namanya Buset dulu. Saya panggilannya Buset. Saya Bu Setiawati panggilannya Buset. Oh iya tuh Pak, ya ampun. Saya lupa ya Pak, Bapak siapa ya? Ternyata saya. Ya, tapi saya enggak lupa wajahnya. Wajahnya saya masih ingat. 1 bulan bersama. 1 bulan bersama. Saya jadi terhibur ya. Minta tolong ya, Mas Bagus ya, panggilnya Mas aja. Saya ini sampai mana ya Pak Bayu? Baris 3. Baris 3, 1, 2, 3. Ini ya? Ya, saya minta. Hasil karya anak rusak karena yang ini ya. Ya, lanjut. Ya, dari itu sampai Di sini. dari yang Ke sini. ya. Kanan. Dari SD Kebun Dalam. Konsep masih berpusat pada guru orientasi produk. Awalnya berpikir kalau harus ada produk, tapi kemudian setelah kami pahami tidak harus ada produk, maka kami menekankan pada penanaman karakter saat anak melakukan proyek. Sekecil karya anak didik tetap digelar karyakan karena yang dilihat itu prosesnya bukan hasil. Walaupun belum selesai, karya siswa tersebut tetap diapresiasi yang ditampilkan, ditontonkan saat terima rapor atau gelar karya. Belajar hanya untuk ujian. Kendali belajar berada pada guru belajar itu menghafal. Merupakan struktur proyek terpisah dengan struktur mata pelajaran, namun yang masih membingungkan pada kenyataannya masih ada guru yang berpikir bahwa produk merupakan praktek atau keterampilan pada setiap mata pelajaran.
tujuan dan minat belajar yang sama. Belajar hanya untuk ujian. Penilaian hasil P5 biasanya dari produk yang dibuat siswa, bukan dari proses mereka membuat produk dari proyek tersebut. Berpusat pada hasil bukan proses dilakukan terlalu luas sehingga tujuan yang ingin dilakukan menjadi samar. Contoh, tema gaya hidup berkelanjutan terlalu jauh dan luas proyek pembenahan sampah, namun lupa pada pembiasaan siswa, hanya mementingkan hasil yang dicapai, lupa untuk memastikan bahwa sampah itu perlu diolah meski di lingkungan kita sendiri. Dalam proyek P5 tidak hanya menampilkan karya saja, tapi proses pembuatan juga perlu menjadi perhatian. Yang terakhir, dalam pelaksanaan P5 harus fokusnya di pencapaian dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, tetapi dalam prakteknya guru dan siswa berfokus pada produk atau hasil akhir yang dihasilkan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Bagus. Ternyata tambah satu lagi saya ketemu teman saya di sini ya. Terima kasih. Nah, betul sekali yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Itu adalah beberapa miskonsepsi yang kita temui, dan semoga pada saat ini kita sudah di refresh ya. Nah, ini beberapa contoh nih. Project profil adalah integrasi dari berbagai mata pelajaran. Padahal struktur project terpisah dengan struktur mata pelajaran. Maksudnya intra seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tim fasilitator membagi rata alokasi waktu dengan jumlah tema. Padahal jumlah alokasi waktu setiap project dapat berbeda sesuai kebutuhan selama memenuhi alokasi waktu dalam 1 tahun. Yang ketiga, semua tema harus dilaksanakan dalam 1 jenjang. Padahal sekolah dapat memilih beberapa tema saja yang relevan sesuai kebutuhan. Tadi dalam 1 tahun, kalau SD itu 2 sampai dengan 3. Kita kuatkan Bapak Ibu ya. Ini miskonsepsinya. Tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tapi yang harusnya, yang benar yaitu menyasar rumusan sub-elemen untuk setiap jenjang. Sub-elemen bisa ditemukan di mana? Ya tadi Bapak Ibu yang di buku panduan tadi, yang dokumen acuan tadi. Itu sudah lengkap seperti itu ya. Berikutnya, proyek profil adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Dan yang betul, struktur proyek itu berada di luar struktur mata pelajaran, gitu ya. Nah, berikutnya, wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang dipamerkan dalam gelaran karya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, adalah yang betul itu produk hasil dari proyek berupa aksi, bisa berupa aksi, kampanye, pertunjukan, dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Pameran bisa dilakukan di mana? Tidak harus gelar karya yang wah, bisa per kelas, bisa seperti itu. Ya. Penekanan itu di sini adalah penekanan ke produk, tapi yang harus dilakukan adalah penekanan di dalam proses. Berikutnya, menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran. Nah, padahal assessment project itu harus menyasar profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi yang sudah kita tentukan. Ini ya Bapak Ibu ya, contoh nih. Kegiatan project bertema gaya hidup berkelanjutan yang menyasar dimensi kemandirian dan bernalar kritis. Aktivitas utama membuat poster mengenai pelestarian lingkungan. Asesmen yang keliru mengukur kreativitas membuat poster. Kriteria penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan dan kerapian serta estetika dekorasi poster. Ini yang terus yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah mengukur kemampuan selama proses pengerjaan poster. Saat poster itu
itu dikerjakan secara mandiri atau bergotong royong, berkolaborasi. Ya. Kriteria penilaian kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri, mengembangkan ide selama pembuatan poster. Nah, ini jadi asesmen yang tepat dibanding yang tadi sebelumnya. Miskonsepsi lagi, pelaksanaan proyek menggunakan anggaran atau memerlukan biaya yang besar. Nah, ini kita benarkan, kita klarifikasi, optimalkan aset atau sumber daya yang ada tanpa memerlukan biaya yang besar. Bisa orang tua, bisa alumni, dan seperti itu. Bisa lembaga atau instansi yang terdekat dengan sekolah masing-masing. Iya, cukup sekian dari saya tentang pelaksanaan proyek belajar Pancasila. Nah, terakhir saya mohon untuk Bapak Ibu tolong buatkan umpan balik ya, umpan balik dari sesi yang kita tolong lagi guys, dari sesi yang sudah saya sampaikan, umpan balik apa yang bisa saya dapatkan atau untuk saya atas sesi yang sudah saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan 2 orang saja ya untuk bertanya ya. Umpan balik bisa dari materi yang saya sampaikan atau dari saya sendiri sebagai narasumber. Silakan yang sudah selesai mungkin bisa didapat. Silakan langsung aja didapat Bapak Ibu. Bisa dibacakan, Miss? Umpan baliknya pertama semangat terus. Gimana? Semangat terus. Oh, semangat terus. Miss, semangat terus gitu dong. Materi menarik terus, sangat menarik dan komunikatif sehingga materi itu bisa dipahami dengan sangat-sangat jelas. Oh, ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang Miss siapa nih? Miss Desi. Terima kasih Miss. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya usah yang berat-berat tuh Bapak Ibu yang ringan-ringan aja. Mas bagus, umpan baliknya ketemu teman
lama-lama jangan ditulis gitu deh. Silakan. 1 menit ya. Ya, monggo Ibu. Tangan dibaca. Ya, kami dari SD Kebangsaan nomor 2, tadi kami sebagai peserta menyampaikan bahwa untuk penyampaian materi sudah bagus, menarik juga, kemudian masalah miskonsepsi ya, tadi sedikit juga bisa teratasi, terutama masalah biaya dan pameran proyeknya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ditempel Ibu. Monggo ditempel. Oh, nulisnya terbalik. Tidak apa-apa, nanti saya beri surasi. Monggo, silakan. Keburu nanti maghrib loh Bapak Ibu. Ya, langsung tempel aja. 2 sudah gimana? Ya, ya. Mungkin sambil apa? Masih perlu waktu untuk menulis, tidak apa-apa. Kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Cek. Ya, terima kasih. Untuk mungkin kalau ada saya pertanyaan nanti bisa ditulis aja di post-it ya. Berikan nama, nomor HP ya. Nanti kalau bisa saya jawab, saya bantu. Tapi kalau saya mungkin butuh PR, saya pasti WA-nya, maaf Bapak atau Ibu, ini saya mau berpikir dulu kan gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk saya sebagai narasumber. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi panduan Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang memang tidak pantas atau tidak enak didengar. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya? Baterainya masih berapa persen? 5%. 5%. Ada yang masih 100%? Enggak ada ya, baik. Ternyata waktu saya diborong oleh teman saya begitu ya. Saking asiknya sampai jam 3 begitu ya. Saya tidak berpanjang begitu ya. Saya yakin kita sudah mulai lowbat gitu ya. Dan kali ini saya tidak bicara tentang teori Bapak Ibu, karena saya akan menyampaikan praktik baik begitu ya. Apa yang sudah kami laksanakan di SD Kristen 3 YSKI, mungkin sekitar maksimal 15 menit begitu ya. Kalau teman saya Miswati tadi menyampaikan terkait teorinya bagaimana, nah ini apa yang sudah kami kerjakan gitu ya. Praktik baik ini saya lakukan begitu ya, atau kami lakukan di semester 1. Nah ini kenalan sedikit, katanya kalau tidak kenal tidak sayang gitu ya. Saya biasa dipanggil Miss Risa. Saya kepala sekolah di SD Kristen 3 YSKI. Saya juga narasumber berbagi praktik baik di PMM. Bapak Ibu kalau kesel begitu ya, silahkan searching. Ada saya di situ. Lalu saya lahir di Semarang 39 tahun yang lalu gitu ya, dan menjadi pendidik di YSKI kurang lebih 16 tahun. Mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih senior dari saya ya. Saya masih anak kemarin sore begitu ya, yang masih perlu banyak belajar. Saya bukan dari pendidikan Bapak Ibu, kecemplung di dunia pendidikan begitu ya. Saya dari psikologi, belajar lanjutan di Magister Psikologi Pendidikan begitu ya. Tetapi fakta pendidikan memang tidak saya pelajari. Saya pelajari sambil bekerja gitu ya, sambil bekerja. Hobi saya traveling, kalau ada yang mau ngajak jalan-jalan
ayo begitu, ngopi ayo begitu ya, dan menulis Bapak Ibu, menulis menjadi hobi saya. Kalau saya sambil jalan-jalan ada sesuatu yang menarik saya tulis begitu ya, dan saya racuni guru-guru yang ada di sini untuk mau menulis. Bekah-bekuhnya pol begitu ya, tapi ya ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita tidak hidup di dunia terus begitu ya Bapak Ibu, suatu saat dipanggil yang kuasa, tapi tulisan kita tidak pernah mati begitu ya. Ini beberapa prestasi saya memang terkait dengan menulis, ada yang quote, ada yang puisi begitu, itu karena hobi saja gitu ya, bukan keahlian tetapi karena ahli, bukan ahli tetapi karena hobi, suka begitu ya nulis-nulis, dan saya coba kirim dan ya ada beberapa yang berhasil. Ya, praktik baik saya beri judul peserta didik berkarakter dan berkarya melalui optimalisasi P5. Healthy Games, Healthy Kids. Ini kayak mirip iklan ya Bapak Ibu ya. Healthy Games, Healthy Kids. Kenapa kok di situ ada berkarya? Sekali lagi berkarya bukan selalu produk, gitu ya. Seperti yang tadi Wiswati sampaikan, berkarya ini macam-macam. Dari sikap kita, dari mungkin cara berpikir kita, itu juga berkarya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya pakai alur STAR, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bikin praktek baik di PMM atau best practice, gitu ya, atau aksi nyata, Bapak Ibu bisa pakai alur STAR. STAR itu apa? S yang pertama, situasi. T, STAR, T-nya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tantangan. STAR, S-T-A. A-nya adalah aksi. R-nya adalah refleksi. Kalau sudah ada semacam ini ya, guideline-nya, OS itu situasinya, T itu tantangannya apa, lebih gampang. Tadinya saya buta sekali Bapak Ibu terkait dengan aksi nyata tuh model bikinnya seperti apa gitu ya. Setelah dipelajari ternyata memang yang paling mudah pakai alur STAR ya. Sekaligus kita belajar sama-sama begitu ya. Situasi S itu bagaimana situasinya ketika kita mengambil tema di project P5 begitu ya. Kita ambil yang kontekstual sesuai dengan realita anak-anak kita yang paling dekat dulu. Nah, karena kemarin ini setelah pandemi begitu ya Bapak Ibu, anak-anak pegangnya adalah pegang gadget, HP semua. Dan kita tidak bisa katakan jangan pegang HP, malah justru dia akan curi-curi begitu ya. Nah, kami sekolah di tengah kota seperti yang Bapak Ibu tahu begitu ya, latar belakangnya macam-macam. Ya, maka kami juga melihat tuntutan zaman begitu ya, yang menggunakan game termasuk dalam pembelajaran yang kami gunakan di model gamifikasi gitu ya. Nah, game ini menjadi sebuah kebutuhan, tapi kita jangan sampai lupa gitu ya bahwa dampaknya ada positif ada negatif. Kadang kalau kita mau tutup mata gitu ya banyak negatifnya, tapi kita lihat ternyata juga ada dampak positifnya. Beberapa game kontennya bagus ya, tapi kadang ada juga di tengah-tengahnya kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kadang tiba-tiba kartun pun muncul hal-hal yang seharusnya tidak ditonton anak-anak, atau iklannya, betul ya, iklan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya kadang nggak bisa di skip ad, harus ditonton beberapa detik begitu. Dan itu biasanya hal-hal yang ngeri yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak. Nah, dampak game yang paling gampang terlihat adalah anak-anak ngomong kasar, gitu ya. Karena ketika mereka game online, mereka bisa ngobrol dengan orang di luar negeri, sumpah serapahnya mengerikan, Bapak Ibu. Berbagai bahasa, tetapi ya itu yang ingin terjadi. Kadang anak-anak peniru saja, kamu tahu artinya nggak tahu, ya bahaya sekali. Konten-konten yang demikian yang perlu diwaspadai. Nah, maka kami berpikir memang perlu ada pendampingan dari orang tua dan guru tentunya, begitu ya. Karena usia-usia ini usia-usia rentan, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 itu masih masa-masa emas begitu ya. Nanti mulai kelas 4, 5, 6 pra remaja, mulai oleng, ya, mulai dia cari identitas, mulai dia
game ini jadi sarana belajar sekarang. Banyak sekali game-game edukasi yang baik begitu ya, sering dipakai di sekolah-sekolah. Bahkan ini karena menjadi satu pilihan utama bagi aktivitas siswa, kita gampang sekali membuat game-game edukasi, tetapi ada satu tantangan yang memang kita harus hadapi. Anak-anak kurang edukasi terkait ini, taunya main-main dan main, ya. Dia nggak ngerti ada hal-hal di luar itu. Itu menjadi tantangan bagi kita para pendidik, gitu ya. Bagaimana game yang sehat? Bagaimana kita menciptakan yang tadinya konsumtif menggunakan game menjadi produktif? Produktifnya berarti membuat game, gitu ya. Harapannya dari Project P5 memang bukan hasilnya, tetapi kita menyasar karakter anak-anaknya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, begitu ya. Itu yang mau kita bangun. Kita ambil hal-hal yang menarik, ya salah satunya dengan game ini. Gimana caranya, gitu ya? Bagaimana sekolah bisa mengedukasi siswa dengan cara yang menarik? Kita harus dekat dengan anak, kontekstual dengan anak-anak kita, bisa masuk ke ranah mereka, ini hal yang penting. Aksinya bagaimana? Kita harus identifikasi masalah dulu, gitu ya Bapak Ibu. Diskusi, biasanya kepala sekolah dengan guru mendiskusikan apa nih masalah yang terjadi. Yuk cari alternatif solusinya, begitu ya. Nah, P5 menjadi salah satu alternatif untuk membangun karakter siswa. Anak-anak bisa berkesempatan, begitu ya, belajar pengetahuan lebih dalam sebagai proses pembentukan karakter mereka. Sekaligus dia benar-benar bisa tahu berarti game itu seperti apa, game yang sehat itu seperti apa. Harus melibatkan semua pihak. Jadi begini Bapak Ibu, jangan sampai guru kelas ya dia yang bikin modul ajar P5 begitu ya, dia yang ngajar, dia yang mendokumentasikan, meskipun yang terjadi demikian, tetapi butuh tim, ya, tim project, tim fasilitasi project. Jadi ada beberapa guru yang harusnya berdiskusi menentukan dimensinya apa, elemen sub-elemennya apa, karakter yang mau dibangun apa, gitu ya. Sudah ada modulnya dulu, sehingga kita jalannya enak. Jangan sampai modulnya dibuat di belakang Mbak Ibu, biasanya begitu ya. Modulnya dibuat di belakang, kebalik ya. Skenario dibuat dulu, baru setelah itu kita jadi sutradara di kelas. Ya. Harus ada kontennya apa yang mau kita buat. Nah ini beberapa gambar di sini adalah diskusi awal dengan guru-guru. Lalu di bawah ini bagaimana anak-anak membuat game. Gamenya memang berbasis teknologi, tetapi tidak semua berbasis teknologi ya Bapak Ibu. Ini yang sebelah sini ini membuat semacam maze begitu ya. Maze, terus ada pingpong gitu ya, bola pingpong. Bagaimana dia harus memasukkan di tengah. Lalu ada presentasi dari anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya kepala sekolah ini memfasilitasi penggunaan berbagai aplikasi karena kami menggunakan teknologi gitu ya. Sarana prasarana memang mau tidak mau harus mendukung ke arah sana. Kepala sekolah mendampingi, membimbing guru terkait dengan worksheet, rubrik gitu ya. Biasanya juga dengan guru komite pembelajar ya. Kalau di sekolah penggerak itu ada komite pembelajar namanya yaitu guru KP. Guru KP ini mendampingi guru-guru yang lain supaya modul ajar ini bisa terselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, setelah terlaksananya proyek sebagai refleksi dan tindak lanjut, maka mengadakan pameran karya. Dulu saya juga berpikir, Bapak Ibu, karena di sekolah-sekolah yang sudah mengadakan, karena ada angkatan 1, begitu ya, selalu wah, gitu ya, selalu ada teratak, selalu ada panggung, selalu ada pakaian adat. Saya berpikir juga seperti itu, gitu ya. Tapi ternyata memang bukan itu yang dikehendaki. Tetapi apakah dari proyek yang dihasilkan, gitu ya, produk yang dihasilkan itu, apakah itu sudah membangun karakter siswa? Apakah itu sudah membentuk karakter siswa atau belum? Bukan produknya, bukan pameran yang wah yang ditunjukkan.
gitu ya. Ini bagaimana anak-anak berkolaborasi, bagaimana anak-anak berdiskusi di kelas, begitu ya, sehingga mereka bisa menghasilkan karya. Nah, ya, ini mereka mempraktekkan apa yang mereka buat. Ya. Dia bikin monopoli begitu ya. Kalau yang semester 2 itu mereka membuat game semacam game mengangkuti sampah begitu ya. Nah, dari game itu anak-anak bisa memahami, oh iya, membuang sampah itu nggak benar, bahwa laut jadi tercemar, hewan-hewan jadi mati dan sebagainya. Bukan gamenya yang di nomor satu kan, tetapi bagaimana karakter anak-anak, bagaimana dia bertransformasi, itu yang paling penting gitu ya. Nah, gambar yang sebelah kanan ini anak-anak membuat boneka tangan sendiri. Mereka bercerita begitu ya. Di dalam cerita itu mengandung hal-hal yang positif yang bisa dia sampaikan ke orang lain. Itu harapannya menjadi satu pembangunan karakter yang baik. Nah, hasilnya bagaimana gitu ya. Siswa dapat pengetahuan betul ya, manfaat, bahayanya. Itu ada beberapa tahap Bapak Ibu. Jadi tidak masuk ke kelas begitu ya, yuk anak-anak keluarkan bahan-bahannya, kita mau buat ini, enggak ya, tetapi ada prosesnya, ada pengetahuan dulu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Hari ini kita belajar tentang misalnya games itu ada macam-macam, bahayanya seperti ini, itu disampaikan dulu sehingga anak-anak paham, tidak langsung membuat produk selesai. Ada beberapa sekolah yang demikian Bapak Ibu, Project P5 pikirannya adalah produk, bikin batik selesai dalam waktu 2 jam, sudah selesai. Tapi nggak tahu nih, batik ini maksudnya apa, prosesnya bagaimana gitu ya. Karena tadi JP-nya cukup panjang ya, 252 JP. Tinggal dibagi 2 sudah berapa, itu cukup panjang. Nah, kita harus ada tahap kontekstualisasi, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh anak-anak kita. Nah, penanaman dimensi kami ada 3 begitu ya, beriman, bertakwa, lalu kreatif, bernalar kritis. Kreatif dari mana? Dari hasilnya. Ya, dia bisa menciptakan sesuatu. Kodingnya bagaimana, gambarnya bagaimana gitu ya. Lalu bernalar kritis. Oh, ini game seperti ini. Oh, ini membuat ini gitu ya. Nah, siswa dapat bekal pendampingan dari sisi agama, pengetahuan, teori, dan kreativitas mereka terus naik, gitu ya. Bernalar kritis, menyusun konsep itu juga penting. Jadi tidak hanya langsung ketemu hasilnya ini, tetapi diolah, begitu ya, supaya anak-anak mampu bernalar kritis, berdiskusi bersama-sama. Perencanaan pelaksanaan proyek panen karya dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi siswa dan masyarakat luas, gitu ya. Ada beberapa faktor bisa sukses atau tidaknya. Yang pertama, alokasi waktu ini harus sesuai Bapak Ibu. Nggak bisa hanya 2 jam, 3 jam selesai, tetapi sesuai dengan JP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Komitmen seluruh warga ini penting, sarana prasarana, kolaborasi dengan pihak ketiga, begitu ya. Kalau kami juga dengan yayasan dan tentunya dinas pendidikan. Dukungan orang tua, yayasan dan dinas pendidikan. Nah, ini beberapa game. Nanti Bapak Ibu akan dibuat grup begitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya kami bisa share beberapa hal yang mungkin kalau sekarang ini kan hanya bisa dilihat begitu ya. Bapak Ibu yang mungkin bisa scan barcode dari tempat duduk silakan. Ini beberapa karya siswa. Ada juga di situ memang harus diklik begitu ya istilahnya ya. Ini beberapa karya siswa, ada yang teknologi bentuknya, ada yang di sisi bawah itu apa ya istilahnya 2 dimensi begitu ya, anak-anak membuat game-game yang bisa dimainkan oleh teman-temannya. Nah, ini juga ada beberapa game karya siswa. Kalau Bapak Ibu mau coba silahkan. Tinggal, ini aplikasi semua HP bisa ya, Mistika? Bisa ya, ya. Bisa, oke, semoga bisa dicoba. Bisa? Kejauhan?
kejauhan berarti saya share mungkin bisa di grup begitu ya. Memang hasilnya produk, tapi jangan lupa tidak selalu produk. Anak-anak kami juga presentasi begitu ya, kampanye tentang game sehat seperti apa gitu ya. Dan refleksi, start R yang terakhir, refleksi atau dampak dirinya. Gurunya senang, antusias gitu ya. Siswanya apalagi Bapak Ibu? Gurunya sih antusias tapi mesti klenger begitu ya. Tapi anak-anak senang, gurunya juga senang gitu ya. Kami mendapat dukungan, apresiasi yang baik dari Dinas Pendidikan dan Yayasan dalam pelaksanaan PLIPA ini. Orang tua juga menanti-nanti begitu ya. Kami belum, yang semester ini belum mengadakan project begitu ya Bapak Ibu, belum mengadakan PLIPA. Nanti setelah mid semester, orang tua sudah tanya, kapan ini PLIPA-nya begitu, sudah tidak sabar begitu. Tujuan dari penanaman dimensi juga bisa terlaksana dengan